Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video perkuliahan kita saat ini ya. Kita akan mata kuliahnya antropologi. Sebelumnya kita telah belajar tentang dua paradigma dalam antropologi pendahulunya, yaitu paradigma evolusi milik Taylor, kemudian ada paradigma atau teori difusi punya Franz Boas. Sekarang sebagaimana kedua paradigma tersebut yang diikuti dengan pro dan kontra, paradigma yang ketiga ini juga merupakan bagian dari paradigma yang mengkritisi dua paradigma sebelumnya. Ada 3 paradigma, tetapi sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang paradigma atau teori fungsionalisme, kritik terhadap teori Taylor dan teori difusi tadi ya. Oke, paradigma fungsionalisme. Jika dua paradigma sebelumnya lebih fokus tentang asal-usul budaya, bagaimana perkembangannya, di mana sumber budayanya, bagaimana penyebarannya, maka teori ini justru berpusat pada budaya itu sendiri, tentang apa saja yang ada dalam budaya tersebut dan bagaimana fungsi dari masing-masing unsur dari budaya dalam kehidupan manusia. Asumsi dasar dari teori ini adalah segala sesuatu memiliki fungsi. Fungsi inilah yang menjelaskan keberadaan sesuatu, termasuk di dalamnya adalah unsur kebudayaan. Model yang digunakan adalah organisme atau mesin. Nah, berbeda dengan para pengikut teori evolusionisme yang sebenarnya juga menggunakan model organisme. Ingat ya bahwa dalam teori evolusi ini, kalau kata organisme ini biasanya merujuk pada unsur-unsur budaya terkecil, misalnya tentang bagaimana perkembangan suatu masyarakat berbanding lurus dengan jenis keyakinan dan perubahan model masyarakat. Kalau dalam teori evolusi itu kan misalnya masyarakat nomaden yang berpindah-pindah, yang masih berpindah-pindah, bentuk keyakinannya adalah animisme, atau masyarakat pertanian yang bentuk keyakinannya adalah dinamisme, semacam itu. Nah, kan sama ya, dia dalam upaya meneliti organisme budaya atau unsur terkecil dalam budaya. Berbeda dengan kaum fungsionalisme ini, dia tidak berupaya merekonstruksi tahapan evolusi sebagaimana tadi dari animisme, dinamisme, kemudian ke monoteisme. Dia tidak berusaha merekonstruksi atau menyusun sejarah atau tahapan evolusi suatu budaya, tetapi fungsionalisme ini lebih tertarik pada mengetahui fungsi-fungsinya, gejala sosial budayanya dalam masyarakat atau kebudayaan. Contohnya misalnya ya, oke. Penelitian ini tidak lagi berfokus pada asal-usul suatu unsur budaya atau melihatnya sebagai sisa-sisa budaya lama, tetapi justru unsur yang tetap aktual dalam masyarakat karena mempunyai fungsi tertentu. Contohnya misalnya jika Anda ingin meneliti budaya tahlil dalam masyarakat Muslim Jawa, jika Anda adalah antropolog pengikut teori evolusionisme, maka yang Anda lakukan adalah melacak unsur-unsur yang muncul dari tradisi tersebut. Mungkin kesimpulannya Anda akan berujung pada bahwa dalam tradisi tahlil ada unsur Hinduisme, ya kan? Yaitu misalnya dari umur berapa? 7 hari, 40 hari, 100 hari gitu ya. Dari simbol-simbol yang muncul melalui makanan yang disajikan, misalnya, oh ini makanannya nasi kuning atau ayam ingkung gitu ya. Anda melihat cerita rakyat tentang tahlil kan ada diislamkan oleh Wali Songo gitu. Itu jika Anda adalah pengikut evolusionisme ini. Anda berusaha mencari asal-usul suatu unsur budaya tertentu. Nah, berbeda dengan paradigma fungsionalisme ini. Jika Anda adalah pengikut teori fungsionalisme ini, yang Anda akan fokus pada mengapa tradisi tahlilan itu masih bertahan, apa fungsi tradisi tersebut dan kenapa masih bertahan hingga saat ini, gitu. Sama ya dengan pertanyaan mengapa tradisi tahlilan bertahan. Bagaimana tradisi tersebut menjadi bagian sangat penting dari masyarakat Islam Jawa. Mungkin Anda menemukan jawaban, mungkin ya, bahwa misalnya tradisi tahlilan itu adalah suatu tradisi di mana
manusia atau orang-orang bertemu, kemudian membuat komunitas. Kalau dalam sosiologi, dalam teori sosiologi itu mungkin kalian pernah mendengar teori yang disebut dengan secret society yang dimiliki oleh Emil Durkheim. Nah, tahlilan ini memungkinkan terjadinya secret society ini. Fungsi tahlilan tadi adalah membuat komunitas sakral yang membuat orang bertahan atau eksistensi suatu masyarakat itu bertahan sebagai bentuk uh, yang harus selalu ada, harus dilestarikan. Kalau ingin eksistensi Islam Jawa itu bertahan, maka tahlil nggak boleh hilang gitu. Seperti itu kurang lebihnya teori fungsionalisme. Kita lanjut tentang perubahan dalam antropologi. Karena lahirnya fungsionalisme ini berlangsung tidak hanya pada tataran penjelasan seperti saya jelaskan tadi ya, tetapi juga pada metode penelitian atau etnografi. Dan keduanya dilakukan oleh Malinowski. Malinowski lah yang memulai penelitian pertama dalam waktu yang lama dari lebih 1 tahun dan betul-betul hidup di tengah masyarakat yang diteliti serta mempelajari bahasa mereka. Atau metode penelitian inilah yang kemudian dikenal dengan metode observasi partisipan atau partisipan observant yang menjadi ciri khas antropologi. Yang membedakan antropologi dengan disiplin ilmu lain adalah ini, metodologi ini, yaitu field research atau penelitian lapangan, atau misalnya ini participant observation. Jadi biasanya antropolog itu datang ke sebuah wilayah tertentu, tidak hanya sehari 2 hari atau tidak hanya seminggu, tidak hanya datang ketika wawancara, tetapi menetap paling pendek 6 bulan atau seharusnya 1 tahun, karena dalam 1 tahun itu kalian akan mengalami berbagai macam musim dan biasanya setiap musim terdapat banyak tradisi tahunan oleh masyarakat tertentu gitu ya. Kalau pengalaman saya sendiri, misalnya saya menjadi wartawan di sebuah kota, saya dalam 1 tahun pertama, di 1 tahun kedua saya akan hafal bahwa oh ada banyak peringatan-peringatan atau tradisi ritual-ritual atau tradisi-tradisi yang berulang dari masa ke masa. Nah, batas pengulangannya itu biasanya dalam 1 tahun karena akan merasakan berbagai macam musim. Nah, biasanya musim ini berhubungan dengan ritual-ritual tertentu tadi. Tapi siapa ini Malinowski? Mari kita bicara tentang tokoh fungsionalisme. Ada 2 tokoh, yang pertama adalah Bronislaw Malinowski, nggak tahu cara bacanya yang benar, pokoknya seperti itu. Kemudian ada Alfred Radcliffe Brown, gitu ya. Ada 2, tapi di sini saya fokus ke Malinowski aja ya, yang paling mudah. Dia adalah ilmuwan dari Polandia, kalau dulu namanya Hungaria ya. Kemudian dia lulus dari ilmu pasti atau ilmu alam di Universitas Krakau tahun 1908. Dia suka tapi bagaimana mungkin ya yang belajar dari ilmu pasti kok jadi antropolog? Asal usulnya ini awalnya dia suka baca folklore, tahu ya folklore cerita rakyat. Karena dia suka folklore, kemudian dia mengambil studi sosiologi empirikal, kemudian lolos di London School of Economics Inggris. Dia menulis 2 buku yang bagus, The Among of Australian Aborigines dan The Native of Maileu. Tapi nanti ada buku yang bagus banget dari salah satu tulisannya yang terbaik gitu. Pertama kali ketika si Malinowski melakukan partisipan observan itu di pulau yang namanya di daerah Papua Nui Guinea tahun 1914, di sebuah tempat namanya di Maileu. Kemudian dia berpindah ke tempat yang disebut dengan Kepulauan Trobriand. Nah, pada saat itu ia memperoleh kesempatan untuk melakukan observasi dan penelitian mendalam selama 2 tahun. Penelitian selama 2 tahun itu dia menulis buku yang cukup terkenal, buku ini yang disebut dengan The Argonauts of the Western Pacific tahun 1922. Kemudian ada Crime and Custom in Savage Society. Apa ya isinya buku ini? Kemudian tadi ya, dia melakukan metode partisipan observatif. Seorang antropolog menggambarkan masyarakat. Nah, dalam
salah satu cara dalam menulis atau dalam melakukan penelitian antropologi itu seorang peneliti harus pandai etnografi. Seperti yang dilakukan oleh si Malinowski itu. Dia melakukan etnografi, yaitu menggambarkan masyarakat dan kebudayaan dalam yang baik, yang tepat, yang detail gitu ya. Ethnography define the scientific description of the custom of individual people and culture. Metode penelitian ini biasanya mengungkapkan makna sosiokultural dengan cara mempelajari keseharian, pola hidup, dan interaksi kelompok sosiokultural dalam ruang atau konteks yang spesifik. Seorang etnografi tak hanya mengamati, namun juga berupaya untuk menyatu dalam kehidupan kultural suatu kelompok masyarakat yang diteliti. Ya, jadi namanya hidup 1 tahun ya, jadi harus tahu persis bahkan misalnya, karena beda banget kalau kamu hanya bertanya sekali sama teman, sama kamu hidup sama orang yang kamu tanya. Misalnya kamu tanya sama teman, "Kamu suka nonton apakah kamu suka nonton India? Apakah kamu suka nonton drama Korea? Apakah kamu suka makan dengan sendok?" Gitu kan. Nah, ketika pertama kali ketemu mungkin dia akan jawab, "Oh tidak, saya tidak nonton India. Oh tidak, saya tidak nonton drama Korea. Oh tidak, saya tidak makan dengan sendok. Saya biasanya makan dengan tangan alias muluk," gitu ya. Tapi kemudian kamu tinggal di rumahnya selama 1 minggu atau 1 bulan. Sesekali ternyata dia nonton drama Korea, dia sekali nonton India, dia sesekali ternyata makan pakai sendok dan garpu dan lain sebagainya. Nah, kan beda ketika kamu hanya bertanya sekali dengan dia, ternyata hasil jawabannya berbeda. Ketika kamu hidup dengan dia, kamu mengambil kesimpulan, "Oh, ternyata dia kadang-kadang nonton. Oh, ternyata dia kadang-kadang pakai ini, pakai itu," gitu. Beda ketika kamu bertanya sekali ketemu sama ketika kamu tinggal sama orang tersebut. Nah, cara menggambarkannya ini, menggambarkan kebiasaan orang, satu orang atau satu masyarakat tertentu dengan pola hidupnya sehari-hari dan interaksi kelompoknya disebut dengan etnografi. Oke ya. Nah, contohnya ini etnografi di wilayah Pulau Trobriand tempat si Malinowski si Malinowski melakukan penelitian. Dari buku yang dia ambil yaitu The Argonauts of the Western Pacific. Buku ini bercerita tentang suatu tradisi sistem perdagangan di Kepulauan Trobriand. Jadi dulu mungkin kalian pernah belajar tentang sebelum ada uang, bagaimana cara orang mendapatkan kebutuhannya sehari-hari gitu ya. Nah, di Kepulauan Trobriand ini dia ini kan melakukan penelitian tahun 1922, yaitu Indonesia belum merdeka, Rek. Belum merdeka. Dalam budaya setempat di Kepulauan Trobriand ini ada yang disebut dengan tradisi kula, yaitu suatu sistem perdagangan yang dilakukan dengan cara barter, di mana terjadi pertukaran barang-barang, ada kerajinan, makanan, alat-alat rumah tangga. Berlangsung selalu diadakan juga pertukaran benda-benda perhiasan yang dianggap penting dan bernilai. Nah, kalau menurut masyarakat ini kira-kira benda yang dianggap penting apa? Perhiasannya itu dalam bentuk apa? Oh, ada yang disebut dengan kalung kerang atau disebut dengan solave. Nggak tahu ini cara bacanya gimana ini. Ada gelang kerang, disebut dengan muali. Nah, si solave ini atau kalung kerang ini adalah sebuah kalung yang terbuat dari kulit tiram dan susunannya sesuai dengan arah jarum jam. Sedangkan gelang muali tadi adalah gelang putih yang susunannya berlawanan dengan arah jarum jam gitu. Di gitu ya, ada yang sesuai dengan arah jarum jam atau malah justru berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini yang dilakukan oleh para antropolog. Maka sebagai seorang antropolog harus bisa melakukan etnografi. Diperlukan siasat penulisan yang dapat menampilkan kebudayaan sebagai suatu kesatuan dari unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain. Kalau Anda pernah membaca bukunya Agama Jawanya Geertz, itu di dalamnya dalam buku setebal mungkin 10 atau 15 cm, isinya adalah menggambarkan hantu berbagai macam jenis hantu di Indonesia. Di masyarakat Jawa gitu. Kelihatannya sepele, tapi dia bisa menceritakan dengan detail dan menceritakan bagaimana pemahaman orang tentang sesuatu yang lain atau perhantuan ini menggambarkan keyakinan, kepercayaan, agama suatu masyarakat tertentu dan bagaimana keyakinan ini mempengaruhi tindak atau perilaku mereka sehari-hari seperti itu. Oke. Nah,
Lanjut ke teorinya si Malinowski ini. Nah, biasanya teorinya Malinowski ini disebut dengan biocultural functionalism, yakni anthropological paradigm. Nggak usah pakai bahasa Inggris ya, saya terjemahkan saja. Yaitu paradigma antropologi yang menekankan pada seluruh institusi sosial, keyakinan, agama, kepercayaan, nilai-nilai, dan praktek sosial yang pada dasarnya selalu memiliki tujuan yang bersifat pragmatis. Tujuannya sebenarnya pragmatis. Jadi nanti kita lihat kritiknya terhadap paradigma fungsionalisme ini. Karena tujuannya adalah pragmatis, maka tujuan utamanya adalah agar masyarakat itu bertahan hidup. Jadi nggak boleh hilang masyarakatnya. Karena tujuannya agar masyarakat itu bertahan, maka salah satunya adalah menggunakan adanya institusi sosial, keyakinan, atau praktek-praktek sosial tadi. Ada dua hal. Biocultural functionalism itu ada dua hal yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama adalah berasumsi bahwa asumsi yang pertama adalah semua institusi masyarakat itu merupakan satu kesatuan utuh. Jika salah satu ada yang berubah, maka akan mengubah yang lain. Biasanya, oleh karena itu, karena setiap institusi itu saling berhubungan, seorang antropolog bisa memulainya dari salah satu institusi manapun, maka pada akhirnya akan memahami seluruh kebudayaan masyarakat tersebut. Nah, contoh yang bisa saya berikan misalnya tentang pernikahan. Jadi misalnya kamu belajar dari institusi pernikahan, ya bagaimana proses pernikahan, itu kamu akan belajar tentang proses ini. Kenapa sih ada pranata pernikahan gitu misalnya. Atau kita kembali pada kasus tahlilan tadi. Misalnya Anda mempelajari komunitas masyarakat tahlilan dari satu titik saja, misalnya dari titik tahlilan ini ya. Tahlilan. Oh, ternyata saya nggak punya gambar tahlilan. Dari satu titik saja Anda dapat mengambil banyak hal, misalnya dari sisi kekerabatan. Ya, sisi kekerabatan bahwa dalam tradisi tahlil Anda sedang menghormati orang tua atau keluarga yang sudah meninggal. Nah, dari tahlil Anda belajar tentang sistem kekerabatan masyarakat Jawa. Kemudian misalnya dari sisi keyakinan, Anda akan tahu bagaimana orang hidup meyakini tentang kehidupan setelah kematian melalui tradisi tahlil. Dari tahlil ya, fungsinya adalah dia berfungsi sebagai pengikat keyakinan seseorang. Jadi kalau tahlil hilang, orang sudah nggak yakin lagi bahwa orang yang sudah mati itu sebenarnya masih bisa dikirimi doa misalnya kayak gitu. Terus misalnya dari sisi tradisi makanan, Anda akan tahu bagaimana sehari-hari masyarakat setempat dengan melihat makanan apa saja yang dihidangkan di tahlil ini tadi, termasuk simbol-simbol yang muncul dari masyarakat dari makanan tersebut. Misalnya kalau di di tahlil itu kan nasinya nasi uduk atau kalau enggak nasi kuning, kalau enggak ya nasi putih gitu ya. Itu menunjukkan sebenarnya orang yang tahlil itu mata pencahariannya adalah apa? Coba. Mereka adalah petani ya. Karena makanannya beras, yang ditanam adalah padi. Mungkin sekarang sudah muncul ada perubahan kalau tahlil itu yang diberikan tidak lagi, yang dimakan di tempat tidak lagi nasi, mungkin sekarang bisa saja roti ya, roti. Sekarang sudah banyak orang makan roti. Itu kita bisa menggunakan teori lainnya. Ini maksud saya bahwa bagaimana penggunaan teori fungsionalisme tadi dalam studi kasusnya misalnya tahlil, bagaimana tahlil ini bisa menunjukkan fungsi-fungsi masyarakat di dalamnya, institusi misalnya tadi fungsi kekerabatan, fungsi bahwa dengan adanya tahlil eksistensi masyarakat Jawa ini bisa bertahan dari berbagai macam cara ini tadi, dari berbagai macam sisi tadi. Oke, selain fungsi tadi juga ada need functionalism, bahwa manusia memiliki kebutuhan biologis yang bersifat universal. Sebagian besar kebudayaan manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, institusi sosial berperan dalam memenuhi kebutuhan biologis. Kira-kira bagaimana sebuah komunitas tahlil berhubungan dengan kebutuhan biologis suatu masyarakat? Kebutuhan biologis ini secara sederhana dimaknai memang tidak, misalnya dengan makan ya kan, kalau orang sering melakukan tahlil berarti mana-mana kan bisa makan. Kemudian biologis itu kan
bisa makan, atau misalnya paling mudah itu mungkin peranata pernikahan tadi, itu juga dalam rangka memenuhi, kebutuhan biologis manusia untuk, apa namanya, kok berkembang biak sih, emang hewan maksudnya itu untuk punya keturunan, maksudnya seperti itu. Atau misalnya ada institusi sosial misalnya hukum gitu ya, itu dalam rangka untuk, eee, menjaga apa, kebutuhan manusia, melakukan jual beli atau melakukan transaksi agar adil, terjaga, aman, maka harus ada hukum. Nah, need functionalism, bahwa biasanya institusi sosial itu dalam upaya untuk menjaga kebutuhan biologis manusia yang bersifat universal, seperti itu. Jadi itu tadi, agar kalian bisa bertahan hidup, maka muncullah institusi sosial tersebut. Ini yang disebut dengan paradigma fungsionalisme. Sampai di sini dulu, kita bertemu sama teori antropologi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.